Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Selamat pagi juga jamaah yang ada di studio. Masya Allah, selamat pagi. Selamat pagi Zara. Mas Bedu dan Anna Bawi. Tentunya ini senang sekali ya, kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Bu, ini yang kerudung merah dari mana ini Bu? Dari Jakarta Utara, dari New York. Oh, iya. Oh Priok. Priok. Bukan New York, Priok. Yang banyak ini kontainernya. Iya, Tanjung Priok, Jakarta Utara Bu ya, betul ya. Oke. Iya. Mas Bedu, Ya. ngomong-ngomong nih ya, di masa sekarang ini katanya selagi manusia masih berkegiatan di luar, selagi kita masih terus ada nih di muka bumi ini, virus corona tuh juga akan terus ada loh Mas Bedu. Iya, makanya yang namanya kehidupan kita yang sekarang ini, kita sudah harus mempersiapkan diri untuk hidup berdampingan dengan corona. Wah, berdampingan. Protokol kesehatan tetap harus dijaga, harus diterapkan, jangan lengah. Karena sampai kapanpun juga, walaupun kita sudah menjaga, sudah berusaha, tapi tetap aja masih kena juga. Itu namanya ujian. Masya Allah, berarti kita akan terus ada ujian gitu dalam hidup kita gitu Mas Bedu. Iya, ujian itu akan terus ada sampai hidup kita selesai. Masya Allah, gitu ya. Semoga kita gitu. dikuatkan. Amin ya rabbal alamin ya. Tapi Mas Bedu, Ya. ada juga ya yang nggak lolos ujiannya ya? Ada. Ujian PNS. Ujian nasional. Zahra Dama. Alhamdulillah Mama. Berdoang, ibu-ibu, Masya Allah, merah darahku, Putih tulangku. baju nah hidung. Oh iya. Ibu dari mana? Di daerah mana itu? Oh, Jakarta Utara. Pantai deh. Pantai mah. Iya betul. Pantai Jakarta Utara. Pantai Utara, Pantura mah. Pantura. Lagi cerita naon baru teh? Cerita tentang ujian kehidupan yang tiada akhir. Iya, ujian dalam kehidupan yang akan terus ada gitu loh Mah. Sampai kapan nih Mah manusia tuh diuji Mah? Sampai datang kematian. Nah, Masya tuh dia Allah. kan. Boleh Mah diperjelas lagi Mah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Fa shalawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin Allah sholli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Judulnya naon tadi? Sampai kapan manusia diuji? Sampai kapan manusia diuji selama hidup? Masya Allah. Sampai datang kematian. Apalagi sekarang hampir 2 tahun. Baru hampir ya. Iya Mah. Mudah-mudahan jangan sampai ulang tahun yang kedua. Bener nggak sih? Amin. Repot keraya. Corona datang di kita. Ini ujian. Berat. Ekonomi habis. Kemudian juga semualah yang namanya ibadah di masjid. Tidak boleh, sekarang udah mendingan. Alhamdulillah. Sembahyang Idul Adha, sembahyang Idul Fitri jangan ada. Ya. Masya Allah. Luar biasa yang namanya ujian, luar biasa dengan corona hampir 2 tahun ini. Berat luar biasa buat kita. Tapi kita bertanya. Kita perasaan sudah beriman. Kita kurang apa? Ada yang ngomong gini. Rasanya kerjaan kita udah pada benar, kata yang merasa benar. Iya. Dikerjakan perintah Allah, dijauhi yang dilarang oleh Allah. Tapi kenapa ujian datang terus-menerus kok belum berhenti sampai sekarang? Bahkan ada yang bilang sampai rasanya bosen kita di rumah mulu. Bosen dengan aturan-aturan yang berhubungan dengan adanya COVID-19, Masya Allah. Mereka sudah merasa jenuh. Tapi yang namanya ujian, orang yang beriman justru diuji oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Apakah kalian mengira akan dibiarkan begitu saja orang yang sudah mengatakan aku beriman? Tidak, kata Allah. Justru manusia akan berikan ujian sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Allah akan menilai siapa yang benar dan siapa yang durhaka kepada Allah.
Jadi dengan ayat ini jelas kata Allah, jangan kalian mengira ketika kalian mengatakan saya sudah beriman, mengaku beriman kepada Allah tidak akan diuji. Justru yang namanya orang beriman siap. Ujian makin banyak. Kalau kita beriman tidak mendapatkan ujian, artinya Allah melupakan kita. Kalau Allah sudah melupakan kita, Allah berfirman dalam Al-Quran dikatakan, Al-An'am ayat 44. Kata Allah, apabila mereka sudah melupakan perintah Allah, tidak mengerjakan perintah Allah, mengerjakan yang dilarang oleh Allah, maka aku berikan kepada mereka semua kesenangan-kesenangan buat mereka. Lalu ketika mereka menikmati kesenangan tadi, aku hancurkan mereka, aku siksa mereka dengan tiba-tiba. Sekonyong-konyong diazab oleh Allah, baru mereka berputus asa. Artinya apa? Yang kita kenal dengan istidraj. Mereka diberikan kesenangan dunia, ambil tahu harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan, ambil semua kesenangan dunia. Ketika mereka di puncak kebahagiaan, di puncak kesenangan, Allah kirimkan azab sekonyong-konyong, tiba-tiba baru mereka berputus asa. Kita lihat kenyataan. Yang namanya musibah alam, tsunami, gempa bumi, itu kebanyakan terjadi di tengah malam atau subuh-subuh. Iya. Iya apa iya? Iya, Ma. Ini ancaman dari Allah. Ketika kalian sedang menikmati kesenangan dunia, tiba-tiba aku kirimkan azab kepada kalian. Aku siksa mereka. Tuh. Makanya jangan sampai kita melupakan Allah. Karena kalau orang yang melupakan Allah nggak akan diberikan ujian. Ambil tuh dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatahan wa pilih malum piha wa hum piha la bihusun. Hud 15. Barang siapa yang mengharapkan dunia, perhiasan alam dunia, aku berikan kepada mereka dengan sempurna, tidak akan dirugikan sedikit. Apa maksud Allah? Siapapun di antara kalian yang berharap pengen dunia, perhiasan dunia, kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan, ketenaran, semua nama besar, aku berikan dengan sempurna yang kalian inginkan. Tapi mereka di dunia hanya mendapatkan yang mereka inginkan, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ini ujian selama kita hidup. Kapan berakhir ujian kita? Sampai datangnya kematian. Makanya salah kalau ada orang bilang begini, ya Allah, kok perasaan ujian bertubi-tubi. Ini belum selesai, datang lagi. Ini datang lagi, belum selesai, datang lagi. Masya Allah, jangan lupa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah 286. Ujian yang Allah berikan kepada kalian sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Dan sekali lagi perlu diingat bahwa ujian akan berakhir sampai datangnya kematian ya Pak ya. Jadi persiapkanlah diri kita untuk terus menghadapi ujian-ujian yang mungkin kualitasnya berbeda ya Pak. Pasti berbeda. Pasti berbeda setiap ujian. Dan juga setiap hamba juga beda-beda ujiannya ya Pak ya. Tiap orang beda. Tiap orang beda-beda ujian. Kadar kemampuan iman kita. Kadar kemampuan imannya. Oke, setelah ini Mama Dede akan lanjutkan lagi tema kita hari ini. Sampai kapan ujian ini akan berakhir. Setelah ini kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Dan jamaah kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, sampai kapan manusia diuji, Mah? Itu tadi temanya ya. Oke. Jadi selama hidup manusia diuji. Masya Allah. Kenapa manusia itu diuji? Masya Allah. Karena ada orang yang melupakan Allah. Wala takunu kalladzina sullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Al-Hasr 19. Jangan kalian melupakan Allah sehingga Allah menjadikan kalian lupa kepada Allah. Sekali lagi. Iya Pak. Jangan kalian melupakan Allah sehingga menjadikan kalian lupa dengan diri sendiri. Barang siapa yang melakukannya dia orang fasik, orang rusak akidahnya. Masya Allah. Kalau ada orang yang melupakan Allah, kata Allah, dijadikan orang yang melupakan Allah, dia lupa dengan dirinya. Dia lupa diciptakan oleh Allah. Dia lupa hidup karena Allah. Dia lupa kita hidup di buminya Allah. Dia lupa rezeki dari Allah, kesehatan dari Allah, semua dari Allah. Dia melupakan itu. Kata Allah akan dijadikan oleh Allah bagi mereka yang melupakan Allah, lupa dengan dirinya. Allah mengatakan siapa yang melupakan Allah, maka Allah menjadikan orang tersebut lupa diri,
Hubbuka li syai'in yu'mi wa yusimu. Cintamu pada sesuatu menyebabkan engkau buta dan engkau tuli. Kenapa manusia diberikan ujian oleh Allah? Satu, menghapus dosa-dosa kita. Siapa yang merasa hidupnya nggak punya dosa? Nggak ada. Semua punya dosa. Pasti ya, mah. Tidak ada yang tidak punya dosa. Nah, orang yang diberikan ujian oleh Allah menghapus dosa. Ma yusibul mu'mina min wasobin wala nasobin wala saqamin wala hazanin hatta hamma yahmu illa qaparahullahu ta'ala. Musibah yang menimpa orang yang beriman, baik wabah, penyakit, kegundah gulanahan hati, kesedihan hati, kecuali semuanya menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Hadis Rasul yang lain mengatakan, bahkan duri yang terinjak oleh dia pun, kalau dia ikhlas, dia sabar, itu menghapuskan dosa. Ada orang kena penyakit, kena wabah, dia ikhlas karena Allah. Itu dosa hapus. Kalau dia sabar, mensyukuri nikmat, kenapa? Yang namanya orang sakit ada dua macam. Ketika orang ditakdirkan sakit, Allah panggil 3 orang malaikat. Hei malaikat, ambil sari wajahnya, seret. Lusuh. Yang artinya seger, pucat. Pucat. Buang ke laut. Hei malaikat, ambil kekuatan tubuh yang kuat, gagah perkasa. Ngeok, kletoi, meng pelehe. Tahu nggak meng pelehe? Apa tuh, mah? Tanya sama Ece. Meng pelehe. Tidak punya Loyo. daya. Lemah. Dibuang ke laut. Loyo. Yang ketiga, ambil semua dosanya, buang ke laut. Kalau orang sakit ini sabar, banyak syukur, banyak zikir, ditakdirkan sembuh, amin. Amin. Hai malaikat, Ya Allah. kembalikan sari wajahnya, segar lagi. Kembalikan kekuatan tubuhnya, kuat lagi. Kuat. Kata malaikat, ya Allah dosanya kembali. Jangan, dia mah sabar. Dia mah banyak zikir. Maka selesai sakit, dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah. Berbeda kalau sakitnya, ada sakit. Kan ada yang begitu. Sakit apa itu, Pak? Jadi sari wajahnya dikembaliin, Kembaliin. Segar. tenaganya dikembaliin, dosanya dikembaliin. Ya. Kenapa nggak sabaran? Rugi ya, udah dapat sakit, Wah. dosa balik ya Bang. Buat apa ujian itu memberikan pahala? Masya Allah. Kita lihat bagaimana yang namanya orang yang diuji oleh Allah bisa mendapatkan pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar 10. Sesungguhnya orang yang bersabar dengan ujian, dengan musibah yang diberikan oleh Allah, maka mendapatkan pahala yang tidak ternilai. Pahala banyak. Masya Allah. Makanya kalau dapat ujian bersabar. Sabar, mah. Kemudian buat apa lagi? Ujian. Oleh Allah yang namanya ujian diberikan yang ketiga untuk naik harkat derajat kita. Ini ayat populer semua, bedu anaknya juga pada hafal. Walanabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang namanya manusia hidup dalam dunia diberikan sedikit ketakutan, sedikit kekhawatiran, takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa dia? Tiap dapat musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Masya Allah. Apa janji Allah? Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nih, orang yang bersabar dengan ujian, dengan musibah yang diberikan kepada mereka, Allah mengatakan dosanya diampuni oleh Allah, mendapatkan rahmah dan keberkahan, mendapatkan hidayah dari Allah. Mau apa mau? Mau banget, mah. Kalau orang dikasih ujian, dikasih musibah, kalau sabar, dia beristirja, jangan ngedumel. Yang jangan lupa kita, sabar yang diterima oleh Allah, begitu dek musibah datang, langsung sabar. Ini mah pertama mah ngedumel, ngomel. Udah 2 bulan baru sabar. Salah. Begitu datang musibah langsung sabar, itulah yang diterima oleh Allah. Masya Allah. Tidak sedikit Iya. orang yang namanya suaminya meninggal, ia teriak-teriak, ya Allah kenapa ayah dulu yang meninggal, siapa yang ngasih makan anak-anak, siapanya kalau anak-anak udah tahu laki lu mati dimintain makan, mikir. Makanya tuh Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dia beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang terjadi?
Allah berikan yang lebih baik daripada Abu Salamah, maka Rasulullah menikahi beliau. Masya Allah. Tuh, makanya ada musibah apapun kita beristirja. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi pahalanya luar biasa banyak. Dapat ampunan, rahmat dan keberkahan, hidayah dari Allah bagi orang yang diuji oleh Allah. Luar biasa. Makanya kalau kenanya sampai kapan datangnya ujian? Selama hayat dikandung badan, ujian datang kepada kita manusia selama hidup sampai datang kematian. Masya Allah, seperti itu ya Mah. Mah, nanti kita lanjutkan kembali ya. Ibu-ibu, nanti kita lanjutin lagi ya. Nah, jamaah, untuk Anda yang sudah mengajukan pertanyaan ke Instagram @rumahmamadede_tv1, nanti setelah ini akan langsung dijawab oleh Mama. Jamaah yang ada di studio juga ya, boleh ajukan pertanyaan ke Mama. Tapi setelah ini, tetaplah bersama kami ya, di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, Mama, Mas Madu, kita bacain pertanyaan di Instagram dulu boleh ya? Sok. Ini udah masuk dari _Desika. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam Desika. Sejak didiagnosa sakit 2 tahun silam, selain rutin ke dokter dan mengkonsumsi obat, ibu saya sangat rajin beribadah, seperti sholat sunnah, witir, dan sebagainya. 2 bulan terakhir penyakit ibu mendadak menjadi parah, di mana mengharuskan beliau untuk kemoterapi. Langsung setelah mendengar penjelasan dokter tersebut, ibu seperti kehilangan semangatnya. Hanya berbaring di tempat tidur, sulit makan, menolak vitamin yang sebelumnya rutin dikonsumsinya. Ibadahnya pun sepertinya turun drastis, bahkan di beberapa saat untuk sholat pun, sholat wajib nih harus diingatkan. Sudah banyak saudara dan tetangga yang datang untuk memberi semangat dan menyarankan untuk terus istighfar, tapi belum menunjukkan banyak perubahan. Di beberapa waktu, kadang terlontar ucapan bahwa ibu tidak kuat lagi menjalani penyakit ini. Apakah boleh Mama minta saran? Apa yang mungkin bisa dilakukan saya sebagai anak agar bisa membantu ibu saya agar lebih ikhlas dalam menerima ujian ini? Kalau Mama melihat ibu Anda ini depresi. Masya Allah, iya Ma. Karena yang namanya omongan orang, berkali-kali Mama bilang, masuk ke telinga, masuk di otak, masuk di hati, berpengaruh. Tadinya rajin ibadah, begitu bilang ini sudah parah, harus kemoterapi dan seterusnya dan seterusnya. Begitu mendengar kalimat kemoterapi dan terus-terusan minum obat, rasanya down dia. Karena imannya kurang. Maaf karena Anda bertanya kepada saya. Dia depresi seolah-olah tidak terima. Tapi orang yang depresi kan tidak kurang iman. Bukannya kita, orang yang beriman kalau mendengar kita harus kemoterapi, penyakit kita makin parah, makin dekat kepada Allah. Karena kita tahu, maaf dalam tanda kutip, sakit mungkin parah dalam tanda kutip, walaupun tidak semuanya yang sakit langsung mati. Wong yang sehat juga banyak yang mati. Iya benar. Harusnya makin mendekat sama Allah, makin banyak zikir, banyak wirid, banyak ibadah, banyak istighfar, banyak mengucapkan kalimat thayyibah, harus seperti itu. Namun maaf karena beliau kurang dalam iman. Maaf karena Anda bertanya kepada saya. Depresi yang datang. Karena apa? Sugesti itu 50% menyembuhkan penyakit. Kalau kata dokter, ibu sakitnya ini, yakin saya pasti sembuh. Karena Rasul mengatakan semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Yakin saya sembuh. Biar bisa ibadah, itu sehat. Walaupun tidak sesempurna biasa, sehatnya mungkin berapa puluh persen, itu menyembuhkan penyakit 50%. 50%. Karena dia begitu dengar penyakitnya semakin parah, down dia. Nggak ada kemauan, setan menggoda. Udah diem aja, ngelempreh aja mengpelehe. Ini yang salah. Ya, Ma. Harusnya dia makin rajin ibadah, makin dekat kepada Allah. Alhamdulillah tetangga Anda, saudara Anda datang memotivasi ibu Anda. Saran Mama, setel tuh murotal nonstop. Biar ibu Anda minimal kalau dia mendengar di telinganya, ikut mulutnya membacakan murotal tadi, hatinya lebih tenang dengan zikir kepada Allah. Minimal kalau tidak mendengarkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah kalian dengan banyak zikir kepada Allah, hati kalian tenang dan tentram. Mah,
Ada jamaah yang mau bertanya nih. Oh, Di sok, studio. mangga, Boleh, mangga. Mas? Boleh, berdiri, Silakan, Ibu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati dari Majlis Taklim Hadi Rasul Koja Jakarta Utara. Alhamdulillah. Kalau nih mah, Iya dong. gini mah, apa sih yang membedakan? Apakah ujian itu sama dengan musibah? Kemudian apakah dengan keimanan kita bisa membedakan apakah ini ujian atau musibah? Terima kasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Fatmawati. Dialah pembuat bendera Bendera pertama. merah putih. Iya, benar. Ini dia orangnya. Makanya pakai kudungan burung. Iya. Ibu juga Ibu merupakan Fatmawati. RSUD juga ya, Bu ya? Iya, RSUD. Koja. RSUD Fatmawati. Cilandak. Jadi ibu nanya, apa sih bedanya ujian dengan musibah? Ujian dengan musibah. Ibu Fatmawati, musibah ini ada yang baik, ada yang buruk. Allah berfirman dalam Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Aku berikan ujian buat kalian dengan keburukan, dengan kebaikan, kepada kami akan kembali. Jadi musibah terbagi dua, Bu Fatmawati. Ada musibah yang buruk, ada musibah yang baik. Nah, sekarang yang namanya musibah terbagi 3 kelas. Yang pertama musibah ini ujian. Tadi dalilnya Al-Baqarah 155 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada masalah, kita lagi baik-baik aja, ada aja musibah, ujian. Di sekolah kan begitu. Iya. SD nggak ada masalah, Nggak ada. diuji Uji. biar naik SMP. Naik. Kalau lulus SMP diuji biar naik SMA, nggak ada masalah kan? Iya. Ujian, Bu. 2. Yang namanya musibah adalah teguran dari Allah. Anda silahkan lihat As-Surah ayat 30. Ma asoba bi musibatin fabima kasabat aidaikum wa yafu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri. Mohon ampun kepada dengan ampunan yang lainnya. Kita berbuat salah, ditegur nggak? Iya, Ma. Ditegur. Teguran dari Allah. Makanya kalau kita kena musibah jangan nanya orang, lu salah. Ngaca. Kenapa kena musibah? Pernah nggak nyakitin orang? Pernah nggak ngomongin orang? Ada nggak hak orang yang kita ambil? Ditahan nggak gaji sopir? Ditahan nggak gaji pembantu kita? Dan seterusnya. Itu. Tanya teguran. Yang ketiga, musibah itu azab. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yamasafi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Al-Qasas 59. Iya, Ma. Kalau seandainya Allah ingin menghancurkan suatu negeri, maka Allah kirim seorang rasul yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak menghancurkan suatu negeri kecuali orang itu dolim. Jadi itu azab dari Allah. Diuji kagak lulus, ditegur daglog kagak sadar-sadar, dikirim azab. Nauzubillah min dzalik. Begitu Ibu Fatmawati. Masya Allah. Tapi juga artinya dengan keimanan Ibu Fatmawati mampu ya, Mah, membedakan mana ujian, mana musibah ya, Mah? Ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau gitu Mah, nanti kita lanjutkan lagi menjawab pertanyaan jamaah. Tapi Mas Bedu ada yang mau disampaikan dulu nih katanya nih. Iya, Mah. Biasa, Mah. Mangga. Silahkan. Sok. Baik, terima kasih, Mah. Ya baik Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau bagi-bagi informasi kesehatan untuk kita semua bersama suplemen sendi Well Move. Silakan Mbak Lula. Jangan lupa darah. Ibu penyakitnya jantung, obatnya ini, tidak boleh ini. Ikutin dia ahlinya. Tapi kalau penyakit hati, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Bani Israil 82. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipa Ngabawi. Ya. Terima kasih udah diundang lagi buat kasih informasi kesehatan. Nah, pengen tahu Bedu kenapa? Ini Mbak Lula nih, ini lutut aku tuh kaku. Karena mungkin udah lama gak gerak kali ya. Tapi buat aku, ntar juga sembuh sendiri. Ih, jangan dibiarin. Itu adalah gejala awal radang sendi. Jadi kerasanya biasanya begini, kaku, ngilu, gerak jadi susah, tapi memang belum sakit. Kalau dibiarin nanti nyeri juga, terjadi peradangan sendi atau osteoartritis.
Nah, buat bedu sama yang lain, minumnya ini nih, Wellmove Ultra. Wellmove Ultra adalah suplemen sendi Wellmove yang cocok buat konsumen yang aktif yang sudah mulai merasakan gejala awal radang sendi. Minumnya 1 kali sehari. Tapi kalau udah sakit, udah nyeri sendi mah minumnya Wellmove kuning. Minumnya 3 kali sehari 1 kaplet. Wellmove adalah suplemen sendi yang bekerja memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi sehingga sendinya jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Wellmove ini diproduksi dengan teknologi tinggi dengan bahan baku alami. Jadi aman. Kandungan juga lengkap ya. Ada vitamin C dan ada zincnya. Jadi minum Wellmove atau Wellmove Ultra ini bukan saja mengatasi nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga daya tahan tubuh. Wellmove ini juga terjamin halalnya karena sudah mendapatkan sertifikat halal. Bahkan merupakan satu-satunya suplemen sendi yang mendapatkan halal award yang diselenggarakan oleh MUI. Jadi kesimpulannya, rahasia sendi sehat itu nggak harus mahal, tapi harus terjamin kualitas dan keamanannya. Buktinya ya, Wellmove dan Wellmove Ultra ini 1 amplop harganya terjangkau, cuma 20 ribuan. Kalau yang lain, nggak bisa ngomong deh, cek aja sendiri ya. Oke, jadi nih kalau ada suplemen sendi yang harganya terjangkau ya jelas halalnya dan alhamdulillah terbukti berkhasiat. Memang kita masih mau beli suplemen sendi yang udah mahal, nggak jelas lagi halalnya. Tentu tidak ya ibu-ibu ya, yang mahal mah jelas ngambil untungnya kebanyakan. Ayo dicari Wellmove-nya, dibeli aja di apotik, toko obat, atau di minimarket yang dekat aja sama rumah. Jemaah yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah nih Mah. Ada lagi pertanyaan dari Instagram, boleh ya Mas? Oh, boleh. Mas Bedu, Zara bacain dulu ya. Yap. Ini ada Istik Reuhan 09 Mah. Oke. Assalamualaikum, boleh saya bertanya Mah? Boleh. Mohon maaf sebelumnya ya Mah, saya punya tetangga divonis penyakit yang tidak akan sembuh. Dia tidak mau minum obat dari dokter. Dia tidak memperdulikan penyakitnya Mah, karena menurut dia sakit itu datangnya ya dari Allah. Dan hanya memperbanyak berzikir dan membaca Al-Quran, sembari meyakini dirinya bahwa yang zikir dan bacaan Al-Qurannya adalah udah sebagai obat. Bagaimana menurut Mama akan pandangan tetangga saya ini Mah? Mohon pencerahannya ya Mah. Kembali kepada penyakitnya. Kalau dalam itu penyakit medis, berobatnya dengan medis. Misalnya kan dokter ahlinya, ibu penyakitnya jantung, obatnya ini, tidak boleh ini, ikutin dia ahlinya. Tapi kalau penyakit hati, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Bani Israil 82. Dan aku turunkan buat kalian Al-Qur'an sebagai obat penyakit dalam dada. Kita wajib berusaha. Innal insana wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Dia sakit ini, minumnya obat ini. Seorang bertanya, ya Rasulullah, bolehkah saya berobat? Boleh, kata Rasulullah. Semua penyakit dikirim oleh Allah beserta obatnya kecuali satu yang tidak ada obatnya, penyakit tua. Begitu Jadi Zah. jelas ya Pak ya, tiap penyakit ada obatnya. Jadi kalau misalkan obatnya. sembuh ya minum obat untuk penyakit itu gitu ya Pak ya. Kita minum obat yang dianjurkan dokter sambil minta sama Allah, karena dikirim penyakit karena Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Jadi dua-duanya bergandengan. Iya. Diminum obatnya yang kata dokter itu sebagai medis, kemudian bermohon kepada Allah, sembuhkan saya. Yakinkan di hati, sudah minum obat pasti sembuh. Masya Allah, seperti itu. Nah, lanjut Mas Bedu, silakan. Silakan jamaah yang di studio mau ada yang bertanya sama Mas, silakan. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Saya Susilawati dari Jakarta Utara Mama. Mangga Susilawati. Iya, Mama. Galau kita nggak nih Bu? Apa Pak? Lagi galau nggak nih? Waduh, galau banget Nah, Mama. galau. Galau sekali nih. Iya. Mama, kan manusia itu hidup itu pasti dengan ujian ya Mama. Iya. Bagaimana caranya kiat-kiat kita untuk lulus dalam ujian tersebut? Bagaimana kiat-kiatnya supaya kita tuh lulus dan indikasi kelulusan kita tuh apa gitu Mama? Oke. Betapa banyak Bu Susilawati kiat yang Allah ajarkan, di antaranya ketakwaan. Anda lihat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi takwa modalnya. Takwa. Kiatnya jadi orang takwa. Orang yang bertakwa dijamin oleh Allah, seberat apapun masalah diberikan solusinya.
Kita lihat diri kita. Mamah yakin suatu saat kita pernah mengalami musibah yang berat, yang kita berpikir rasanya nggak sanggup mengatasinya. Tapi dengan ketakwaan kepada Allah, sekarang terlewati. Benar nggak Bu Susi? Benar. Terlewati sekarang. Oke. Bingung, corona, di PHK, usaha yang kita kerja bangkrut, Ya Allah. toko ditutup, jualan tidak boleh disamperin Satpol PP. Dari mana rezekinya? Orang yang takwa dijamin oleh Allah solusinya dengan ketakwaan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Bu Susilwati juga nanya indikasinya atau tanda-tandanya kalau kita mampu melewati ujian itu apa, Ma? Sekarang hati kita tenang dan tentram. Tidak resah dan gelisah. Kenapa? Kita lihat, Bu. Orang yang namanya belum lulus daripada ujian, daripada iman, ngomong aja resah. Kemana-mana merasa gue paling susah. Pernah nggak Anda melihat ada orang kalau ngomong, ya Allah Bu, mana mertua masuk rumah sakit, suami di PHK, yang gede belum bayaran, yang kecil mau TK nggak ada duitnya, ya Allah. Anak minyak beling Yang kecil, lagi. korengan nggak sembuh, ya Allah. Banyak Saya banget mah kayak ujian apa ya? itu dia. Itu artinya nggak lulus tuh Bu Susi. Tapi kalau orang yang lulus, Anda lihat Al-Ma'arij 19 sampai 22. Al-insanu khuliqa halu'an wa idza masau saru jazuan wa idza masau khairu manu'an illa musallin alladzina hum an salatihim daimun. Manusia tempatnya berkeluh kesah. Kalau dia dapat kesusahan ngomong kemana-mana, paling susah saya mah. Kalau dia senang dia lupa sama orang lain. Dibenci oleh Allah. Kecuali, nah ini jawabannya. Orang yang beriman. Senang susah ngadunya hanya sama Allah. Dengan cara bagaimana? Sholatnya daim terus istiqomah. Jangan kayak yang tadi. Sakit jadi nggak sholat. Salah tahu. Harusnya bikin dekat. Itu Bu Susi. SIC. Nah, Bagaimana Ibu Susi jawaban dari Mama Dede? Alhamdulillah, Masya Allah, pencerahan yang luar biasa, Mama. Iya. Terima kasih, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua hidup ini lulus ujian ya, Mama ya. Amin. ya Allah. Baik, Bu Susi terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada waktunya nih, Mas Boleh, Widu, Mama. Mama. Kita lanjut ke Instagram lagi ya. Iya. Ini dari Ayu Widias. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam Ayu Binti. Galau nih, Mah. Mau nanya, Mah. Ujian bertubi-tubi yang datang suka mendatangkan pikiran yang enggak-enggak. Bahkan bikin kita jadi depresi. Bahkan ada yang sampai minta mati dan bunuh diri. Ya Allah. Bagaimana menurut Mama bagi orang yang minta sama Allah mati aja deh karena nggak kuat menanggung derita dan ujian? Nah, terima kasih. Jawabannya bukan menurut Mama, tapi menurut Al-Quran. Orang yang diberikan ujian, dia merasa saya tidak sanggup, artinya dia bukan orang yang beriman. Karena sabar itu adalah menerima. Ma asoba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika Allahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kalian diciptakan. Masya Allah. Terima nggak terima, suka nggak suka, rela nggak rela, redo nggak redo, wajib redo. Kalau nggak terima artinya tidak beriman. Maka seorang sahabat mengatakan, kalau ada orang yang tidak terima dengan musibah, merasa dihinakan oleh Allah, dia artinya tidak punya iman dan tidak punya hati. Nauzubillahi min dzalik. Artinya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, terima musibah kita, kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Masya Allah. Terima kasih ya Mama tausiahnya hari ini. Nah, jamaah yang ada di studio maupun ada di rumah, hari ini kita sudah mendengarkan nasihat Mama mengenai tema kita, sampai kapan manusia diuji? Jawabannya sampai akhir hayat. Nah, untuk itu kuatkan diri kita menghadapi ujian dari Allah dengan meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan ibadah yang istiqomah. Jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah ya. Nah, kita tutup juga acara hari ini dengan doa, Mah. Silahkan. Yuk. Pemirsa, juga ibu-ibu dari Koja, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur dan bersabar dengan segala musibah yang menimpa kami ya Allah. Rasulmu bersabda, ajaib perkara orang beriman. Kalau mereka mendapatkan nikmat, mereka bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau mereka mendapatkan musibah, mereka bersabar, sabar itu baik baginya. Jadikan kami ya Allah, tanamkan dalam dada kami bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Tanamkan dalam hati kami ya Allah kesabaran ketika kami mendapatkan musibah darimu ya Allah, baik berupa ujian, teguran maupun azab ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah kemantapan hati kami agar mensyukuri nikmat yang Kau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah semua dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Bimbing kami di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Terima kasih juga Zara. Sama-sama Mas Terima Bedu. kasih Nabawi. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.